Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Next. Di sini kami akan memaparkan dan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Padia, saya sendiri, dan juga ada Devi Safitri, Tari Putri Utami, dan Siti Zahrotunisa. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Devi Safitri. Silakan. Oke, teman-teman, di sini saya akan memaparkan kasus 1. Kasus pertama yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru SD kelas 2. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika tentang penjumlahan 1 sampai 100. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mengerjakan soal penjumlahan 1 sampai 100. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah percobaan? Nah, kelompok kami sudah menjawab. Kemungkinan pertama yaitu siswa sudah memahami konsep tentang penjumlahan, sehingga siswa tersebut dapat mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan baik. Kemungkinan yang kedua yaitu guru menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal dengan baik, sehingga siswa tersebut mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan baik juga. Dan kemungkinan yang ketiga, siswa sudah mengetahui jawaban dari soal yang diberikan sebelumnya. Nah, guru kan memberikan soal yang sama pada percobaan yang kedua. Karena itu mungkin siswa sudah mengetahui jawaban pada soal yang pertama sehingga siswa mudah mengerjakan soal pada percobaan yang kedua. Dan selanjutnya, untuk pertanyaannya selanjutnya akan dijawab oleh Padia. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu sebagai seorang guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kelompok kami, yaitu metode-metode di atas dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran matematika yang bersifat interaktif, eksperimen, dan berpusat pada peserta didik. Penerapan metode tersebut berhubungan dengan teori dalam psikologi perkembangan kognitif, seperti teori konstruktivisme, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa peserta didik dapat membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica, Siti Zahrotunisa. Ya, selanjutnya ada kasus yang kedua, di mana kasus tersebut ialah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Nah, menurut pendapat kelompok kami yang telah kelompok kami diskusikan, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu kelompok peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, yaitu dengan cara memahami tahap perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua, menganalisis tahap perkembangan kognitif yang sesuai dengan peserta didik.
Lalu selanjutnya menemukan metode pembelajaran yang cocok untuk peserta didik agar pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tari. Baik, terima kasih. Untuk soal yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan kognitif mereka, menyertakan teori yang berkaitan. Sesuai hasil diskusi kami, karena memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, di sini Bu Rina sebagai guru kelas 1, maka siswa memasuki tahap operasional yang memerlukan metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Kita ketahui bahwa anak kelas 1 itu rentang usia 7 tahun ya. Jadi anak usia 2 sampai 7 tahun mereka ada di tahap praoperasional yang mana mereka baru bisa memahami melalui benda-benda konkret. Next. Belum ya? Next, Kak Ica. Udah, Mbak Tari. Oke, menurut teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, pada tahap ini anak-anak cenderung berpikir konkret dan mampu memahami konsep-konsep nyata karena peserta didik. Karena peserta didik, Rina, siswa kelas 1, maka belum mampu melakukan pemikiran yang abstrak. Rina memahami tahapan perkembangan peserta didik. Rina menemukan metode pembelajaran yang cocok untuk membantu peserta didik menyelesaikan pembelajaran berhitung dan lancar dengan menggunakan penggunaan materi konkret. Bisa dengan menggunakan benda-benda fisik seperti koin dan menggunakan mainan edukatif yang dirancang khusus untuk mengerjakan konsep-konsep matematika pada tingkat dasar. Mainan seperti puzzle juga dapat membantu peserta didik memahami konsep secara konkret. Seperti itu. Next. Kasus 3 akan dijelaskan oleh Mbak. Ya, kasus 3 akan dijelaskan oleh saya. Di kasus 3 ini, kasusnya adalah Jaka adalah seorang guru yang mengajarkan di salah satu sekolah negeri wilayah Jakarta. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang pantai Parangtritis. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Jaka pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Next. Pertanyaannya yang pertama adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Jaka sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, menurut pendapat kami, keputusan Jaka mengenai hal tersebut sudah sesuai karena dengan beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama yaitu relevansi dengan lingkungan siswa. Artinya, Jaka memilih objek yang sesuai dengan lingkungan siswa, sehingga siswa itu dapat meningkatkan minat dan belajar mereka. Yang kedua yaitu variasi dalam pembelajaran. Hal ini dapat membangkitkan rasa kreativitas siswa dalam merancang deskripsi mereka sendiri. Next, pertanyaan kedua oleh Ica. Ya baik, lalu pada pertanyaan selanjutnya di mana ialah prinsip apa yang Jaka gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat dari kelompok kami, dalam hal ini Jaka mempertimbangkan konteks dan kebutuhan siswa saat memberikan contoh teks deskripsi yang berbeda dari buku panduan. Dengan demikian, ia membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis dan pemahaman tentang teks deskripsi dengan cara yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran sebaiknya dibangun di atas pengalaman dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh siswa. Dalam konteks ini, Jaka
mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan awal siswa. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep teks deskripsi dengan baik melalui konteks yang akrab dan relevan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di stop record.